Asal-usul filsafat Stoa. Filsafat Stoa atau Stoicisme merupakan pemikiran seorang filsuf Yunani bernama Zeno yang hidup 300 tahun sebelum Masehi silam. Manusia hanya bisa berencana, selebihnya Tuhan yang menentukan. Kutipan tersebut kerap kali kita ucapkan untuk menenangkan seseorang yang sedang kecewa. Terkadang apa yang sudah kita persiapkan matang-matang, belum tentu akan berjalan seperti apa yang sudah direncanakan sebelumnya. 5 cara hidup bahagia menurut ajaran filsafat Stoa atau Stoik. Pertama, filsafat Stoa mengajarkan kita untuk mengendalikan nafsu. Lakukan seluruh hal secukupnya. Di mata kaum Stoik, bersarangnya emosi negatif yakni segala macam nafsu atau hasrat yang berlebihan akan sesuatu. Definisi hidup bahagia menurut Stoa adalah ketika kita dijauhkan dari hasrat rasa ingin memiliki banyak hal. Filsafat Stoa yang kedua adalah mengajarkan latihan dikotomi kendali pikiran. Bagi kaum Stoik, kita perlu sepenuhnya menyadari bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Definisi hidup tenang dan bahagia adalah ketika kita mampu menyalurkan energi dan fokus hidup kita hanya pada sesuatu yang bisa kita kendalikan, yakni pikiran kita. Kita tidak mungkin bisa mengatur bagaimana seharusnya orang lain menilai diri kita. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan semua orang harus berbuat baik pada kita. Yang ketiga adalah, filsafat Stoa mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan hukum alam. Segera tinggalkan keserakahan, kemunafikan, kesombongan, ketidakpedulian, kebohongan, dan segala macam sifat tercela yang tidak sejalan hukum alam. Definisi hidup tenang dan bahagia adalah terpeliharanya diri dari sifat-sifat tercela tersebut. Yang keempat adalah, mengajarkan kita untuk selektif memilih kawan dekat. Menurut Seneca, sifat buruk mudah menular, menyebar dengan cepat pada siapapun yang berkontak dengannya. Seumpama flu, perilaku buruk seseorang mudah menular pada orang sekitar. Stoikisme menganjurkan supaya kita selektif dalam memilih teman dekat atau sahabat, memilih mereka yang juga komitmen terhadap kebajikan dan hidup selaras dengan alam dapat menjaga ketenangan hidup kita. Tidak penting bagaimana orang lain melihatku, menilaiku, dan memperlakukan diriku, karena itu bersifat di luar kendaliku. Yang terpenting adalah bagaimana aku memperlakukan orang lain, berbuat baik pada orang lain, sebab itu sepenuhnya di bawah keputusanku. Dan yang terakhir adalah, filsafat Stoa mengajarkan kita agar latihan meluruskan cara berpikir kita. Setelah kita berlatih memilah apa yang ada dalam kendali kita dan di luar kendali kita, Stoikisme juga mengajarkan agar kita berlatih meluruskan cara berpikir kita pada segala sesuatu di luar kita, meluruskan cara berpikir kita khususnya pada sesuatu yang kita anggap selama ini sebagai kenikmatan dan penderitaan, sangatlah membantu melahirkan ketenangan batin. Kita perlu membedakan antara sesuatu sebagai fakta objektif dan tafsiran kita pada sesuatu tersebut. Demikian kelima filsafat Stoa yang bisa kita petik untuk bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Jika video ini bermanfaat, silahkan bisa sebar ke teman-teman Anda. Dengan senang hati pula Anda selalu berlangganan di channel ini. Terima kasih.